Sahabat Lentera Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita masih memasuki hari Kamis dalam pekan biasa yang ke-28. Kita masih bersama-sama diajak untuk merenungkan Injil Lukas. Hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus kembali menegur para ahli-ahli Taurat, di mana mereka membangun makam para nabi. Yesus mengingatkan, pada zaman dulu ketika para nabi itu ada dan menjadi utusan Tuhan untuk menemani bangsa Israel keluar dari Mesir, rupanya orang-orang Israel pada zaman itu justru menolak, tidak percaya, bahkan menganiaya para nabi yang menjadi utusan dari Tuhan. Namun, ketika mereka telah meninggal, justru dari waktu ke waktu nubuat-nubuat yang mereka sampaikan kepada orang-orang Israel menjadi terwujud dan nyata. Barulah mereka mempercayai apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Ketika ahli-ahli Taurat justru membangun makam para nabi, Yesus mengingatkan bahwa para nabi itu sampai meninggal karena dianiaya justru dilakukan oleh nenek moyang para ahli Taurat ini, yaitu orang-orang Israel zaman dulu. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tentunya pada zaman-zaman berikutnya ketika orang semakin percaya dengan apa yang dinubuatkan oleh para nabi, mereka baru memahami dan ingin terus mempelajari kitab-kitab para nabi, termasuk juga kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, juga Mazmur dan kitab para nabi. Namun kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat begitu memahami dengan persepsi mereka tentang hukum Taurat. Ketika orang-orang ingin juga menghidupi atau taat pada hukum Taurat, justru mereka halang-halangi. Kita ingat bahwa hukum Taurat pada intinya adalah memuji Allah dan juga memuliakan manusia, memuliakan sesama, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Namun kita ketahui bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, reaksi para ahli Taurat adalah menyalahkan. Karena bagi mereka hukum semata-mata adalah apa yang tertulis, bukan esensi atau isi dari hukum itu. Maka ketika Yesus melakukan penyelamatan, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang terbelenggu oleh setan, dan juga membangkitkan orang mati, justru yang Yesus terima adalah penolakan. Hal ini mengingatkan atau mempersiapkan bahwa pada akhirnya ketika Yesus sudah wafat dan bangkit dari antara orang mati, baru mereka akan percaya apa yang dikatakan, dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa hukum tidak mutlak harus dijalani sesuai dengan kata demi kata atau secara harafiah saja. Tetapi esensi dari hukum itu adalah mengatur kehidupan manusia supaya tertib, supaya tertata. Tetapi tidak mengesampingkan keselamatan sesama, keselamatan manusia sebagai yang lebih utama. Contoh kecil, ketika kita tahu ada saudara kita yang jarang ke gereja, seringkali menjadi cibiran bagi kita. Aturan bahwa hari Minggu
adalah hari untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan ekaristi di gereja. Tetapi siapa tahu bahwa di rumah dia bertanggung jawab untuk menjaga orang tuanya atau saudaranya yang sakit yang tidak mungkin ditinggalkan. Maka marilah kita bersama-sama jangan menutup mata akan apapun yang dilakukan oleh orang lain, karena kita percaya bahwa setiap orang memiliki alasan tertentu untuk melakukan sesuatu. Karena kita juga percaya bahwa setiap orang memiliki sisi kebenaran di dalam hidupnya. Marilah kita bersama-sama saling memahami, membuka hati untuk bertoleransi satu dengan yang lain. Karena itulah esensi dari hukum Tuhan, hukum kasih, ajaran Allah melalui Yesus Kristus. Mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama. Semoga berkat Tuhan senantiasa